warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Nindi, teman-teman IKN dalam podcast pada pagi hari ini. Nah, teman-teman IKN, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Oh iya, hari ini kita akan membahas gitu ya, podcast tentang komunikasi internal keluarga menuju masyarakat yang harmonis. Nah, pada pembahasan kali ini juga nih ya, teman-teman, Nindi udah bareng apa ya istilahnya, bintang tamu aja kali ya kita sebutnya. Bintang tamu yang sangat berkompeten gitu di bidangnya gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya nih teman-teman, jangan lupa teman-teman IKN untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman semua gitu, biar teman-teman yang nanti nonton juga mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan juga wawasannya bertambah gitu. Mungkin langsung aja nih ya teman-teman IKN, kita sambut bintang tamu kita pada pagi hari ini. Ini dia Bunda Dr. Ria Hayatul Nur Taqwa. Halo, apa kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Bunda Ria Hayatul Nur Taqwa, Bunda aja kali ya panggilnya gitu, biar lebih akrab. Adalah merupakan juga dosen gitu ya, dosen saya khususnya gitu ya. Beliau juga merupakan salah satu orang yang sangat menginspiratif gitu ya. Dan saya rasa memang dalam pembahasan kita gitu ya Bunda, tema kita pada hari ini benar-benar cocok gitu ya, pas gitu ya, mudah-mudahan. Oke, mungkin kita boleh, sebelum kita masuk ke temanya nih teman-teman, kita boleh kenalan sedikit dulu kali ya. Kita boleh kulik sedikit tentang sebenarnya siapa sih Bunda Ria Hayatul Taqwa ini gitu. Tadi apa namanya sebelum kesini dari mana Bunda? Pagi ini sebagai mama, sebagai bunda ya, mama. Itu saya ngantar anak dulu, jam 6 udah turun dari rumah, ngantar anak sekolah, kebetulan di lokasi yang sama. Ada yang 2 SMP, yang kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, sama SMA kelas 2. Terus cus langsung ke kampus. Di kampus upacara itu jam 7.30. Ada apel pagi gitu kalau di kampus saya itu kan. Sebenarnya tujuan apel pagi itu untuk silaturahim kalau saya lihat. Kemudian kita membahas sedikit evaluasi kegiatan minggu kemarin dan minggu ini apa yang akan kita isi dalam satu minggu gitu. Selanjutnya karena belum jam 7.30, baru jam 6.30, masih ada 1 jam nih. Saya ngopi dulu. Terus sendiri kan. Terus saya bilang, oh ini ada beberapa agenda yang belum saya kelarkan. Saya telepon teman saya, ayo kesini. Saya bilang ada 30 menit masih. Saya bilang sebelum saya upacara apel pagi, dan saya bilang nanti setelah apel mau kesini nih, udah janjian nih dengan IKN TV nih. Ngopi di luar? Iya dong. Ngopi di luar. Di kampus gitu ya, di luar? Enggak. Cari suasana pagi, ketemu dengan alam. Betul. Karena saya juga aktivis pramuka, dan pramuka dari Penggalang sampai sekarang. Jadi kan salah satu dasar dharma itu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tetap diaplikasikan di kehidupan gitu ya. Harus diamalkan sesuai dengan dasar dharma yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi sesuai ya. Oke. Nah, sebenarnya gitu ya, karena teman-teman IKN TV biasanya kalau Nindi sendiri gitu ya manggil Bunda Ria Hayatul Taqwa ini dengan sebutan Bunda Yaya gitu. Jadi memang akrabnya gitu ya, kenalnya itu dengan Bunda Yaya gitu ya sebenarnya. Tapi sebenarnya saya lebih senang kalau dipanggil Kak Yaya. Makanya saya menjadi pembina pramuka. Jadi dipanggil Kak. Dia selalu dipanggil Kakak, tidak nenek gitu. Karena pembina karena pramuka selalu dipanggil Kakak sampai kapanpun, di usia berapapun. Nah, Nindi penasaran nih Bunda. Apakah ada gitu ya asal-usulnya bisa dipanggil Yaya gitu? Kenapa? Atau mungkin itu hanya sebutan kasih sayang aja atau gimana sih sebenarnya? Kalau mau bercanda saya selalu bilang gini, kalau panggilan Yaya itu untuk orang-orang terkenal. Raisya itu kan penyanyi itu panggilannya Yaya loh. Nah kalau saya kan namanya Ria Hayatul Nur Taqwa. Jadi waktu kecil tuh masih agak pelat gitu kan, selalu manggil iya, jadi Yaya. Jadi Ria itu dipanggilnya Yaya. Gitu. Berarti memang dari kecil? Dari kecil panggilannya Yaya. Oh gitu. Karena tapi cukup 2 kali ya, jangan sampai 3 kali itu jadi iklan KB. Yaya gitu. Cukup 2 kali Yaya saja.
saling nggak tahu. Karena memang dari di maba gitu ya sampai sekarang ya taunya panggilannya Bunda Yaya aja gitu. Kita apa ya istilahnya penasaran juga kenapa gitu kan, kenapa dipanggil ya, walaupun memang kalau kita lihat dari akhir kata namanya AA semua gitu ya, tapi kalau dilihat nggak ada YA-nya nih gitu. Jadi itu teman-teman IKN, Bunda Yaya ini biasa dipanggil Bunda Yaya memang dari kecil karena asalnya belum lancar ngomong gitu ya, belum lancar ngomong jadi dipanggilnya Yaya aja gitu. Dan manja kan kesannya manja. Iya, aja. Oke, nah teman-teman, mungkin itu kali ya sedikit perkenalan apa ya yang kita ya mungkin tahu aktivitas gitu saya sehari-hari ya. Boleh. Aktivitas saya sehari-hari itu tenaga pengajar di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kebetulan itu saya di program studi komunikasi penyiaran Islam. Nah, selanjutnya sekarang diamanahkan menjadi wakil dekan 3, jadi urusan kemahasiswaan dan kerjasama. Jadi memang kayaknya memang jiwa saya ya berurusan mahasiswa dengan bekerja sama dengan pihak lain karena saya orangnya suka berteman. Cari jaringan, ketemu lagi teman baru karena dalam Islam itu kan silaturahim ya. Betul. Kalau dalam bahasa sekarang itu networking. Jadi kalau kita berjejaring, kita punya teman, relasi dimanapun, insya Allah rezeki itu mengikut kemana-mana. Betul. Seperti itu. Dan sama, saya di kuartir daerah sebagai wakil sekretaris kuartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Luar biasa. Tetap pramuka. Tetap aktif pramuka. Salam gitu ya. pramuka. Yang mungkin orang-orang nih, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, Bunda, males untuk pramuka gitu. Di sini ada Bunda Yaya yang sampai saat ini gitu ya masih aktif mengelola gitu ya, masih aktif di bidang kepramukaan gitu. Selain itu apalagi sih Bunda kesibukannya sehari-harinya gitu kalau di luar pekerjaan ya gitu? Karena saya senang berorganisasi, jadi hampir lebih dari 12 organisasi masyarakatan yang saya ikut. Jadi kadang saya agak bingung juga ngatur waktu. Terkesan beberapa teman-teman bilang, ih kamu ini sok sibuk atau apa. Enggak sebenarnya. Dan itu enggak pernah saya cari. Selalu beberapa organisasi itu kadang menawarkan diri, Ria tolong gabung ya. Oke, saya hanya bisa ini. Kalau misal menduduki dari posisi yang ketua atau segala macam, itu yang memang saya fokus di sana gitu kan. Jadi kemasyarakatannya juga banyak ya. Jadi termasuk banyak sekali sih. Terakhir ini komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Nah itu ketuanya di pusat itu Ibu Ratih Sanggarwati, dia model internasional yang sekarang memang fokus kita kepada hal-hal sosial. Dan kenapa di situ saya mau masuk karena masuk kepada komunitas Ibu Cerdas. Nah, jadi cerdas itu pilihan. Betul. Karena apa? Ibu ini adalah berperan sangat penting dalam sebuah, kalau tema kita ini kan adalah masyarakat harmonis gitu ya. Nah, keharmonisan negara itu tidak serta-merta bisa muncul kalau di rumah tangga, ya kalau di dalam ini kan organisasi terkecil itu adalah rumah tangga. Keluarga. Nah, kalau keluarga harmonis, baru keluarnya insya Allah negara kita juga akan harmonis. Jika itu tidak terwujud, maka akan ada pertanyaan. Jadi jangan sampai ibu aktif keluar, tetapi rumah tangga juga berantakan. Apakah nggak gampang? Nggak gampang. Kalau kemudian, apalagi kalau kita bicaranya lebih detail lagi. Itu kan tema kita adalah interpersonal communication kan, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Nah, untuk bisa antar pribadi ini belum keluar rumah tangga saja yang anak, saya anak 3. Lahir di rahim yang sama, dikasih makan sama, dikasih stimulus yang sama, tapi responnya berbeda. Betul. Itu teori katanya. Waktu belajar tuh teori, tapi ketika udah menjalankan, ya Allah ya Rasul, saya bilang emang begini gitu ya. Dari dalam kandungan udah kita lakukan proses sesuai dengan agama dan tradisi gitu kan. Tetapi ternyata respon ketika itu beda. Kenapa? Mereka juga sudah adalah makhluk sosial yang ketika keluar mereka mencari teman seperti apa. Di lingkungannya gitu ya. Nah, di dalam komunikasi itu, jadi
kita harus memahami psikologi juga. Makanya kalau komunikasi itu dianggap adalah ilmu multidisipliner. Jadi ilmunya banyak gitu. Luas. Karena untuk bisa tercapai komunikasi yang efektif, kita harus tahu betul lawan bicara kita itu seperti apa. Nah, nggak usah jauh-jauh. Anak yang kita ini sendiri pun kalau kita nggak memahami, jadi ada dua kutub besar. Itu ada introvert, ada ekstrovert. Di dalamnya ada kutub kecil lagi. Ada tipe manusia yang sinistik, melankolis, pragmatis, kemudian koleris. Itu beda. Itu kan untuk kita bisa komunikasi misalnya dengan Bang Munawar, apa ya, di belakang itu ada Bang Munawar, kemudian Bang Salim. Nah, di sini itu beda-beda gitu tipenya. Kalau dalam kutub besar, saya bilang tadi saya sedikit kayak Munawar itu sedikit introvert. Kalau Bang Salim itu ekstrovert, langsung bisa kelihatan. Dan itu bisa terbiasa kalau bisa karena biasa kalau kita sering berinteraksi gitu. Nah, anak sendiri ya di dalam keluarga tadi, dia ketika masa golden age ya, 0 sampai 5 tahun itu masih gampang kita arahkan. Jadi kalau cerita kecil, kalau makan, ayo di sini makan, habis dimandi makan tinggal disuap. Kalau sekarang ayo makan bisa sampai berkali-kali. Kalau belum punya kesadaran, nggak perlulah sampai nanti ngantuk dan segala macam dengan alasan mereka masing-masing. Nah itu butuh kesabaran. Ekstra gitu ya. Tapi substansi dari itu adalah kita berpasrah kepada Tuhan. Itu dia substansi kehidupan manapun, teori manapun, ilmu manapun. Nah untuk mencapai ridho Tuhan, nah itu ya kita harus perbaiki. Iya betul, diri sendiri dulu. Seperti itu. Oke. Nah terkait dengan tema kita gitu ya Bunda pada hari ini, di mana komunikasi interpersonal keluarga menuju masyarakat yang harmonis. Nah kalau Bunda memandang dari tema kita itu ya, secara umum itu seperti apa sebenarnya? Nah itu tadi bahwa terkesannya kan muluk ya gitu, enggak. Karena harapan kita itu harmonis itu kan bagian dari, saya bilang kecil lagi, kalau rumah tangga itu tujuannya sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu? Adanya kenyamanan, ketenangan, keharmonisan, kasih sayang, ya kan? Kemudian cinta kasih. Nah, sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi bagian itu adalah harmonisasi gitu. Jadi kalau berumah tangga ya semuanya ini ya kaum muda gitu. Jangan sampai bucin gitu ya, budak cinta. Yakinlah Tuhan itu udah janjikan bahwa wanita muslimah yang baik akan mendapat muslim yang baik dan sebaliknya gitu. Dan cerminan. Jadi kalau pengen dapat istri yang atau pasangan yang misalnya baik gitu, ya kita harus perbaiki. Kemudian memperbaiki diri itu sebenarnya balik lagi ada maksiat batin yang harus kita kurangi. Apakah bisa dimatikan? Nggak bisa selama ruh masih berada di dalam badan. Nggak mungkin tidak ada bisikan setan, karena dunia ini selalu merasuki kita dan kita butuh dunia juga gitu kan. Kalau enggak ya artinya hidup segar mati tak mau. Pasrah ya kan. Kemudian kalau apa maksiat batinnya gitu kan, pasti maksiat batin itu iri dengki. Tanpa kita sadari. Ujub bangga diri ya. Ujub bangga diri, riak, minta dipuji, hasud, fitnah, tamak, loba. Nah itu tuh bukan satu-satu, tingkatan-tingkatan enggak. Dia tuh otomatis tuh. Kalau dia udah enggak senang, dia mulai menghasut, mulai memfitnah. Nah kemudian merasa dirinya paling hebat. Nah itu kalau udah kayak gitu, siapa yang mau berteman dengan kita? Yang punya maksiat batin gitu, sombong, aku nggak mau berinteraksi dengan dia, sombong gitu. Nah itu tadi silaturahim jadinya. Kalau maksiat batinnya udah dikurangi, insya Allah jaringan kita, networking kita itu juga besar. Dan Tuhan akan terus memberikan keberkahan pada kita. Karena kalau dalam Muslim, jika kita bersabar dalam menjalani kehidupan, maka 30.000 malaikat yang akan terus menemani kita. Nah, apakah perlu
misalnya untuk dapat teman yang baik itu harus cantik, harus kaya, harus pintar. Enggak. Karena kecantikan dan segala macam itu auranya keluar. Timbul gitu ya. Pasti itu. Biar dong pesek tapi selalu ngangenin kan? Betul. Yang penting itu ya Mas Salim. Yang penting ngangenin. Oke. Nah, jadi harmonis, harapannya yang terkecil, makanya keluarga dulu harmonis, baru bisa keluar. Oke, kalau kita lihat gitu ya dari segi penerapan gitu ya, penerapan karena kita ketahui bahwa keluarga itu kan tempat pertama lah gitu ya, dari kita lahir, dari kita dibesarkan gitu, baru setelah itu lingkungan kita gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana sih penerapan yang bukan yang benar apa ya, yang sesuai lah gitu ya, yang harus dilakukan gitu agar keharmonisan itu timbulnya dari keluarga dulu gitu, barulah mulai ke wawasan yang lebih luas gitu Bunda. Gimana? Jadi penerapan ini setiap rumah tangga pasti berbeda sesuai dengan budaya yang terbiasa mereka lakukan. Contoh misalnya, ada pertanyaan lanjut, emangnya di rumah itu budayanya selalu harmonis? Apakah anak itu penurut ya katanya? Apakah tidak ada pernah terjadi konflik antara saya dengan anak? Pernah ya pasti pernah. Apalagi judulnya itu situasi zaman hari ini dengan zaman yang dulu itu berbeda. Kalau dulu anak-anak bermain itu ke halaman rumah, memanfaatkan apa, terus main sepeda, main kelayangan, main guli, kayak gundu gitu kan. Oke. Seperti itu. Kalau sekarang enggak. Udah banyak hal-hal lain sehingga kita ulang bertanya. Oke, kalau kita lihat nih ya Bunda, dari segi penerapannya gitu ya, terutama di lingkungan keluarga kita gitu ya, yang baik dan yang sesuai itu sebenarnya seperti apa Bunda yang harus dilakukan ya sebelum kita mengenal dunia luar gitu. Oke. Jadi untuk penerapan itu setiap keluarga akan berbeda-beda. Makanya kalau di dalam komunikasi itu ada namanya komunikasi antar budaya. Nah, walaupun kita dalam satu keluarga, misalnya saya sukunya Melayu, suami juga Melayu. Memang sama-sama Melayu, tetapi budaya yang dia dapatkan dari atau tradisi dari keluarganya dengan tradisi keluarga saya itu berbeda. Betul, pasti. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka komunikasi itu semakin kurang efektif. Komunikasi budaya, dua budaya yang semakin mirip budayanya, maka akan semakin efektif. Nah, caranya gimana? Makanya ketika berumah tangga, saya bilang ada pranikah. Gitu. Pranikah itu mengenal dulu. Kalau dalam bahasa agamanya ta'aruf, kita harus tahu gitu. Ini latar belakang calon suami ini, dia di budaya yang seperti apa, gitu kan? Misalnya makan. Kalau biasanya di keluarga dia bebas-bebas saja, atau keluarganya laki-laki itu ketika makan diprioritaskan. Nah itu ketika sudah menikah kita harus melakukan seperti budaya itu, kita harus pelajari. Makanya kalau kita misalnya sebagai istri harus dekat dengan ibu mertua. Karena bayangkan dari dalam kandungan ya kan sampai usia anggap sajalah 25 tahun calon suami untuk menikah dengan kita. Sudah 25 tahun dia di dalam budaya tersebut. Jangan serta-merta ketika menikah kita merasa hak milik suami itu hak milik gitu. Orang tuanya tergeser. Itu salah. Makanya si calon istri ini harus dekat dengan calon mertua gitu, dengan budaya-budayanya kita harus tahu. Kenal gitu ya, jangan langsung merubah gitu. Iya, nggak boleh gitu. Apalagi kalau sistem patriarki bahwa kita itu mengikut jalur suami. Nah di situ harus ada apa ya kelegowoan gitu, rasa tenggang rasa yang besar bagi kita untuk belajar dan memahami pasangan. Nah, apakah pasangan tidak belajar dengan budayanya istri? Harus juga belajar di situ. Bagaimana nanti ketika dia datang gitu kan weekend ke rumah mertuanya, dia harus sesuai. Misalnya di rumah mertuanya ada kebiasaan ngopi gitu kan, dia nggak ngopi, tapi dia harus terima apa saja dulu sedikit nyicip atau apa gitu kan.
Apalagi kalau misal sama, senang ngopi, udah makin klop lah itu kan. Itu hal-hal sederhana. Nah kemudian kita harus sepakati juga dengan pasangan. Ini rumah tangga mau kita bawa kemana nih? Apakah tipenya keterbukaan atau otoriter atau komando gitu kan? Anak-anak itu harus ikut bapak mama gitu, atau kita diskusikan. Ayo nak, ini bagaimana pendapatmu bagaimana? Nah dan itu semuanya berbeda. Tidak ada sekolahnya juga ya, tidak ada sekolahnya Dari juga. masing-masing keluarga aja. Nah jadi bagaimana cara penerapannya itu kesepakatan dalam rumah tangga. Jadi kesepakatan suami istri dulu, keluarga terkecil sebelum dia punya anak ya. Dan itu makanya saya bilang ketika kalian sudah mulai ta'aruf, bukan pacaran itu kepada hal hawa nafsu, enggak. Kesenangan mertuanya apa, kesenangan abang apa, harus tahu loh Pak. Calon suaminya ini senang makan apa. Kalau misalnya gini, kadang-kala yang cocok itu adalah pasangan itu mereka punya perbedaan, bukan kesamaan. Perbedaan. Nah, kalau kesamaan itu mungkin, dia kan sama-sama suka ini, suka itu hanya 2-3 bulan, selanjutnya udah membosankan. Tetapi kalau misalnya perbedaan, dan kita memaklumi perbedaan itu, malah itu akan semakin harmonis. Karena apa? Saling melengkapi. Ada saja kejutan-kejutan baru yang membuat kita terus penasaran, terus gimana sampai usia sekarang. Dan memang yang paling utama adalah kembali kepada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau kita ada 2 pusaka abadi itu, Al-Quran dan hadis. Mengacu pada itu gitu ya. Kalau muslim yang wajib ada pada Rasul, wajib bagi kita adalah mengikuti sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatwa. Itu dia. Kalau udah ngikutin itu, insya Allah kita itu akan menjadi orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang yakin akan perintah Tuhan dan Rasulnya. Tetapi kalau kita tidak mengikuti itu, sama dengan orang yang ingkar dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu bahasa Indonesia ingkar. Kalau bahasa Arab namanya kafir. Jadi kafir itu bukan di mana-mana. Ada di kita ketika kita berbohong, ketika kita mengancam, ketika kita menganggap diri kita paling hebat, kita udah kafir. Kafir dengan perintah Tuhan. Seperti itu. Oke. Nah, jika telah terjadi penerapan gitu ya, Bu ya, di dalam keluarga gitu ya, dalam ruang lingkup yang kecil, lalu tentu kita gitu atau anak lah gitu ya, pasti berada juga di lingkungan luar gitu. Yang dimana lingkungan luar kita tidak bisa atur, tidak bisa kontrol gitu. Ya. Nah tentu itu kan menjadi kerja ekstra gitu ya, untuk keluarga, untuk orang tua. Nah kalau Bunda sendiri gitu ya, menanggapi hal itu bagaimana dari lingkungan, atau dijagakah lingkungannya atau bebaskan aja gitu? Jadi memang kalau teori ini ya tarik ulur ya. Kalau saya tarik ulur, jadi konsekuensi kamu begini ya. Kalau berteman dengan lingkungan yang seperti ini, maka kamu akan mendapatkan situasi seperti ini. Kadang kalau misalnya panik nggak? Panik ya. Mama-mama ini panik sekali gitu, lebih reaktif daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kita diskusi ya, biar aja. Nah, mama-mama jangan, kalau bisa jangan sampai terjadi. Gitu. Saking paniknya gitu kan. Nah kadang saking paniknya kita tuh sampai lupa diri itu apa? Bahwa segala sesuatu ini adalah ujian Tuhan, cobaan Tuhan, balik lagi ke Tuhan, agama manapun gitu ya. Saya kemarin ketika lagi makan malam dengan keluarga, ada satu anak saya nggak ikut gitu. Terus di sebelah saya ada pasangan sudah tua dari suku Tionghoa. Saya lihat romantis sekali gitu ya, sekitar usia 60-an, 67 sampai 70. Betul, setelah saya tanya berapa usia, 72 katanya. Yang istrinya 67 tahun. Anak-anak kemana? Anak-anak udah ke mana-mana. Sibuk sendiri. Tetapi katanya saya sudah bekalkan itu dari kecil, katanya biar anak ini. Ibu, katanya, dia langsung menasihati saya. Ibu tolong jaga anaknya, nasihati terus menerus dengan situasinya. Saya Oke, terima kasih. Artinya kita dapat belajar pun bukan harus, maksud saya dengan guru tertentu, tetapi Tuhan akan memberikan itu kapanpun kita butuhkan. Lewat jalan mana aja. Lewat jalan mana saja. Nah,
Artinya apa? Pesan orang tua dari suku manapun, dari agama manapun, dari apapun, tetap itu sama gitu. Harus dijaga dan tidak bisa, kalau menurut saya kalau anak-anak yang lagi puber itu kalau kita larang malah itu yang dia kerjakannya. Makanya bukan berarti pembiaran kita itu menyetujui apa yang dia lakukan, enggak. Kadang saya nasihatinya itu ketika makan atau setelah sholat maghrib. Rutinitas saya itu setelah sholat maghrib itu kita tadarusan baru makan bersama. Sesibuk apapun harus ada waktu itu. Nah disitulah kita menyatakan bahwa Bunda sayang dengan kalian. Makanya terkesan Bunda mengatur, tapi kalian pikirkan. Karena kalian sudah balik, tahu mana benar, mana salah. Apapun resiko yang kalian ambil itu, apapun yang kalian putuskan itu pasti ada resikonya. Resikonya mau positif atau negatif, ya pilihannya kalian. Tinggal begitu. Berarti memang diberikan pemahaman saja. Harus gitu ya? terus menerus. Karena nggak bisa kita kasih tahu sekarang, dia tobat sekarang, 5 menit kemudian kadang tidak, lupa lagi. Apalagi udah berjumpa sama teman-teman. Kadang baru berpikir setelah beberapa tahun ke depan, oh rupanya benar ya kata orang tua, pasti. Dan mungkin ya kalau dari seperti sisi itu. komunikasinya, memang polanya, kalau anak remaja dengan anak-anak itu berbeda. Kalau remaja itu dia menganggap dirinya oke, kita setara gitu. Tetapi kadang ego mama nih, teorinya tahu ego mama tuh, kau ini anak aku gitu kan, anakku gitu. Tapi salah, sebenarnya anak ini adalah titipan Tuhan. Sering kali lupa gitu. Titipan Tuhan, makanya selalu diiringi doa. Makanya saya selalu bilang sama anak, mau pergi kemanapun bilang, biar doa Bunda itu juga dihakikatkan di tempat yang sama. Misalnya, Bun, mau ke rumah teman si A katanya. Ya saya akan mendoakan dari rumah sampai ke rumah temannya si A. Tetapi ternyata dia pergi ke rumah C. Ya dari rumah A sampai C itu tidak ada kontrol doa orang tua, saya bilang. Nah itu yang saya kasih pendapatnya begitu. Tapi kadang ya pengen nggak mau diawasi gitu juga ada. Iya, karena Tarik ulur lah berdoa dan pasrah sama Tuhan. Ujung-ujungnya ke sana. Apalagi memang lagi-lagi seperti handphone gitu ya, sosial media itu ya walaupun kadang kita hanya di rumah bisa membawa kita kemana aja. Makanya saya bilang tadi sempat kita diskusi kecil-kecilan, saya bilang zamannya beda. Betul. Kalau dulu teman datang ke rumah kakak Kiki ketawa. Kalau sekarang mereka masing-masing di kamar. Diam aja kayaknya tenang. Oh hati-hati. Makanya selama masih bisa dikontrol apa saja aplikasi yang mereka gunakan hari ini. Kalau biasanya alhamdulillah sih anak-anak masih mau jujur ya. Walaupun dengan jujurnya mereka kita agak shock gitu. Ke situ, nggak ini gitu. Tapi jangan tampakkan kepanikan kita. Coba berusaha untuk memahaminya. Tapi resiko, misalnya dia udah kita larang untuk apa, tapi melakukan masih, ketika terjadi resiko itu, nah saya juga belajar jangan dimarahi. Biar saja, terus dibilang, kan sudah resikonya, kan udah dikasih tahu. Sekarang cari solusinya seperti apa. Karena ketika anak dalam posisi dia down, tertekan, dimarahi lagi, bisa-bisa dia melawan dan meninggalkan kita. Nah itu yang sulit. Saya pikir begitu sih pengalaman saya. Luar biasa. Kalau Bunda sendiri termasuk orang yang memberi waktu kepada anak bermain handphone gitu atau bagaimana Bunda? Iya, ada waktu. Jadi kalau saya itu pergi sekolah kan handphone nggak boleh dibawa. Ditinggal. Harus ditinggal. Karena akan ada konsekuensi dari sekolah jika dibawa maka akan diambil. Kan nanti resikonya dia malah nggak dapat main sama sekali dalam satu harian itu. Dan pernah kejadian di bawah, ya kan udah dikasih tahu ketika gurunya sampai bilang, Bun mohon izin ini, oh iya silakan karena kita juga sudah informasikan dan selalu mengingatkan. Jadi maaf ya Bu, nggak apa-apa, saya bilang saya yang berterima kasih karena itu dijalankan, tidak jadi presiden yang lain kan. Terus pulang agak emosi saya, untuk apa emosi? Kan udah diingatkan, tahu, tapi mungkin sembunyi-sembunyi selama ini berhasil kan. Sekarang ya silahkan resikonya seperti apa, tanggung sendiri. Nanti kalau misalnya pihak sekolah memanggil, ya kita hadapi bersama. Nah,
untuk jadi tidak menjadi pengalaman yang berikutnya gitu. Sampai gurunya minta maaf ya Bu, ya terima kasih saya bilang kan, agar apa presiden bagi yang lain juga untuk jaga-jaga. Nah setelah diambil handphone itu kan malah konsentrasi belajarnya, kan benar. Karena jangankan itu ya, kita saja orang dewasa, saya saja ini handphone, ini kita diskusi udah berapa menit ya kira-kira. Coba berapa banyak kalian bisa lihat ya, Pesan berapa yang banyak masuk. pesan yang masuk yang saya belum tuh. Dan ini kalau dibaca satu-satu nih, baca satu-satu mungkin 2 jam dah habis-habis. Coba. Nah, kalau kita orang dewasa mungkin masih bisa, oke, ada beberapa yang penting, ambil grup mana yang penting gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang remaja atau ini kan pasti rasa keponya Seru itu, nih, gitu seru ya. nih, akhirnya udah banyak. Lupa waktu. Apalagi kalau udah nonton. Kadang episodenya habis lanjut lagi. Lanjut lagi. gitu ya. Awalnya gini loh, cerita episode itu. Kan orang selalu bilang, kalau drakor tuh gini-gini. Terus orang yang tidak nonton drakor bilangnya gini, orang drakor nggak boleh menjustifikasi itu. Coba Cobain satu ya. saja. Saya bilang coba. Saya akhirnya karena ada mahasiswa yang penelitian tentang drakor itu, saya mencoba untuk tahu kan apa isinya. Sampai hari ini saya edit juga. Cuman karena kita orang dewasa bisa atur waktunya. Nah, yang problem kan kita nggak bisa ngatur waktu. Akhirnya tidak masak. Akhirnya beli lauk. Budget jadi membengkak. Suami merasa uring-uringan kok budget. Ya kalau di dalam rumah tangga ibunya nggak terkontrol juga. Akhirnya budget membengkak. Dia kan suami akhirnya nggak sakinah mawaddah warohmah. Tidak harmonis di keluarga itu. Dirinya aja nggak tuntas. Dengan suaminya nggak tuntas, apalagi dengan anaknya. Nah itu yang bahaya. Media ya. Media, karena ya handphone gitu ya lagi-lagi, tapi semua balik lagi kepada kita gitu kan, bagaimana kita memanfaatkannya ya, walau kadang lupa waktu gitu ya, harus pandai-pandai mengingatkan diri sendiri. Nah, kemudian pola interpersonal itu sekali lagi saya bilang kita harus mengenal lawan bicara kita itu dianya di tipe yang mana. Betul. Sehingga lawan bicara itu merasa tidak terintimidasi, tidak merasa cecar gitu kan. Mereka kan ada orang tuh yang tipenya memang serius. Ya kita jangan bercanda. Nggak nyambung gitu ya. Nanti bilang ini ngolok-ngolok gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya memang bercanda, jangan kita kaku. Ya, namanya siapa? Di mana enggak? Memang harus tahu ilmunya Harus juga. tahu gitu. Karena memang kalau kita berbicara dengan lawan gitu ya, yang tipenya kita tahu gitu, tapi kita tetap egois gitu ya dengan keadaan kita. Nah itu kan akan menimbulkan lagi konflik baru gitu ya, permasalahan baru gitu. Nah Bunda, kalau kita lihat gitu ya, akhir-akhir ini yang dibilang viral, bukan viral, tapi yang sedang terjadi lah gitu ya, khususnya di daerah kita ini di Pontianak gitu ya. Beberapa berita timbul dengan adanya pembegalan gitu ya. Udah berapa kali ada gitu ya. Ada juga kemarin penculikan ya, walaupun itu mungkin hoax, tapi bisa jadi sebenarnya itu takutnya gitu ya menjadi permasalahan selanjutnya karena penyebaran seperti itu luas gitu ya, dan itu beredar satu Indonesia gitu ya, bukan hanya di sini. Nah, melihat permasalahan hal ini Bunda, apakah timbulnya bisa dikarenakan komunikasi budaya yang berbeda atau seperti apa Bunda? Kalau menurut saya begini ya, ini nih sumbangsi media massa atau media sosial cukup besar. Jadi orang punya persepsi macam-macam dari apa yang dibacanya, gitu kan. Intelijensi virtual juga kan, kalau kita misalnya ya, saya mengklik lagi cari tentang rumah atau desain rumah, maka informasi tertinggi itu kita akan dapat itu dulu ketika buka handphone, otomatis dia itu. Nah, kalau menurut saya masyarakat kita lebih yang banyak yang khusus Indonesia, mereka itu ada ketakutan gitu kan, sehingga ketika mereka mencari klik ini, maka yang timbul. Makanya diskusi lagi juga tadi dengan Bang Munawar, ketika kita lagi mencari ibu kota negara, makanya IKN, nama TV ini IKN, kita pasti yang pertama muncul itu pasti berita tentang itu. Nah makanya intelijensi virtual ini juga berpengaruh gitu. Jadi
apakah budayanya, apakah ini sebenarnya tergantung pribadi. Pribadi lagi. Nah, cuman pribadi kita, masyarakat ini terpengaruh dengan berita-berita yang saat ini marak. Dan itu kan kebiasaan dari zaman dulu ya. Kalau zaman dulu suka ngerumpi katanya, menggibah atau apa. Sama sebenarnya. Cuman ketika, makanya kalau di dalam Mavindo itu ya, masyarakat anti hoax dan apa Indonesia gitu misalnya. Dia itu berharap gitu kan bahwa melek media atau literasi media itu yang harus digencarkan. Contohnya saya bilang apa? Kalau dulu kita pintar karena membaca koran. Kalau Dapat sekarang informasi. kita baca koran itu harus pintar-pintar. Maksudnya apa? Dulu kita belajar dapat informasi dari media. Tapi sekarang harus pintar-pintar membaca media. Apa informasi dari media gitu kan? Nah, pembegalan. Aduh, banyak hal ya. Hari ini pembegalan gitu kan karena lagi masa sih pengamanan nggak ada atau apa gitu kan. Nah, pembegalan itu katanya informasinya hanya untuk mencuri handphone atau tas yang ada di ini. Jadi korbannya itu serampangan juga. Siapa saja boleh. Iya. Siapa yang di depan matanya yang berkesempatan kayak gitu. Itu pembegalan. Langsung viral karena jarang terjadi. Jarang. Dan dianggap keamanan kita sudah aman gitu. Tapi ternyata tidak. Tapi sebenarnya banyak berita-berita lainnya yang apa ya? Saya bilang ya sesuai dengan apa yang kita persepsikan. Dan sekarang informasi itu sangat cepat beredar cepat. karena kemajuan teknologi. Apakah kejadian pembegalan baru sekarang? Enggak. Sudah lama. Banyak sekali dan di berbagai daerah itu. Dipikir dulu, nah cuman kan kalau dilihat dari psikologis, kenapa orang membegal? Artinya mereka perlu uang. Kenapa? Kenapa mereka butuh uang sampai membegal? Karena mereka tidak bisa mengikuti perintah Tuhan, perintah negara, perintah agama. Balik lagi, saya bilang itu hatinya yang tidak bersih gitu kan. Dasarnya aja udah Dasarnya. itu. Nah, kalau dia tahu kan cari uang kan tidak dengan cara begitu, tetapi kadangkala ada kecanduan yang membuat dia akan melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Gitu kan, dan sampai hari ini belum ketemu kan? Ngeri ya, masih. Jadi kayak membuat kita was-wasan gitu ya, walaupun kita pergi bisa dibilang ramai gitu ya daerah, tapi kalau udah Tapi agak memang ya, saya nggak tahu ya, saya juga dulu mungkin tolong hindari saja lah ketika malam hari dan tempat-tempat yang sepi. Karena sore hari saya pernah juga lagi bermotor saya dipukul, di sweetnya juga, dipukul gitu kan, tiba-tiba, tapi ternyata itu ODGJ. Tapi kan itu kita nggak tahu ya, itu terjadi, bisa saja terjadi di mana pun gitu, karena sepi. Bisa saya lagi jalan dan tidak ngebut gitu, jatuh saya. Untung, nah cuman hati-hati, segala sesuatunya hati-hati. Kita nggak tahu sekarang ancaman itu ada di mana saja. Di rumah, apakah aman? Belum tentu. Belum tentu gitu. Makanya saya bilang hati-hati semua. Oke, jadi memang ya semuanya balik lagi ya, itu dasarnya gitu. Apakah orang tersebut menerapkan dasar agamanya dengan baik atau berarti, tapi sebenarnya itu ada sangkut pautnya nggak sih Bunda dengan ya lingkungan dirinya gitu dengan hal yang dia lakukan itu, kalau menurut Bunda? Kalau misalnya dari korban misalnya ya, kalau balik pembegalan ya, korban itu kan ujian ya, menurut saya ujian. Dia ndak memprediksi kalau dia akan terjadi. Tetapi kita nggak tahu rahasia Tuhan seperti apa. Oleh karena itu, kalau balik lagi ke eskatologis ya, bahwa akan ada hari akhirat, agar kita siap kapanpun berpulang kan, ya lakukanlah hal-hal yang baik. Apakah nanti tragedinya kita tenggelam ketika mancing gitu kan? Nggak ada yang tahu. Tetapi sebelum mancing itu sholatnya di mana ya, tengah laut misalnya, atau dia apa ya perbaikin sajalah dirinya kan. Kemudian kita misalnya hanya ibu rumah tangga di rumah,
Kan saya tidak melakukan interaksi dengan orang, betul. Tetapi pikiran dan hatimu ketika membuka media atau chatting di grup gitu kan, tidak ada yang bisa menilai bahwa dia menjadi lebih baik, bahwa dia tidak melakukan dosa walaupun hanya di rumah, tidak berinteraksi dengan yang lain, tidak bisa. Jadi yang memang bisa mengetahui dan menghitung dirinya itu adalah dia dan Tuhan. Hari ini sudah bisa menghitung dosa kita hari ini. Misalnya saya gitu kan, ngomel-ngomel pagi-pagi dengan itu kan udah dosa. Kan sampai misalnya dibilang lata untuk falakal jannah, Anda boleh marah nanti tidak dapat surga. Itu kan seperti itu. Jadi hal-hal yang menurut kita menjadi kebiasaan dan wajar saja ternyata harus masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi substansinya kalau menurut saya agar harmonis itu kita sendiri sebagai pribadi harus memperbaiki diri dan kembali kepada aturan-aturan yang sudah diatur Tuhan. Betul, itu. Jadi memang untuk membangun masyarakat yang harmonis sebenarnya tidak mudah gitu ya. Harus banyak hal-hal yang dilakukan gitu, mulai dari diri sendiri dulu gitu. Terus kita juga tidak bisa memastikan lingkungan kita seperti apa, tapi kita bisa memilihnya, teman-teman. Lingkungan seperti apa yang ingin kita cemplungi gitu ya dalam kehidupan kita gitu. Oke, mungkin terakhir nih Bunda, boleh kali ya kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sudah bukan terlanjur gimana ya, keadaan keluarganya yang mungkin seperti yang tadi Nindi katakan gitu ya, orang tuanya mungkin masih berpendapat seperti dulu ibu seperti ini loh gitu ya. Mungkin boleh. Jadi dari keluarganya juga memang belum menerapkan hal-hal seperti yang tadi Bunda telah jelaskan gitu ya, kayak pemahaman kepada anak gitu. Jadi tetap ego terhadap diri sendiri, anaknya harus seperti ini dipaksa gitu. Mungkin apa sih yang harus mereka lakukan sebenarnya Bunda? Ya, mungkin untuk keterwakilan ya anak-anak yang gini, Bun, saya rasanya sudah melakukan sesuatu on the track. On the track apa yang diperintahkan Tuhan, agama, dan negara. Tetapi yang bermasalah sebenarnya mama saya. Ya, ada loh, Anda. Iya, banyak Bunda Ya. Atau bapak saya bilang lah itu ujian. Semua manusia itu punya ujian hidupnya. Kadang yang bermasalah itu anak di rumah tangga ya, kadang suami, nah kadang kitanya sendiri gitu kan sebagai ibu atau istri gitu ya. Oleh karena itu sekarang apalagi kalau misalnya remaja, pemuda yang sudah balik, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Malah di dalam Luqman itu kan, jika orang tuamu pun bukan muslim gitu, kita tidak boleh suara lebih tinggi dari orang tua, marah-marah gitu, merasa dirinya udah nemukan kaji Islam yang lebih besar, yang lebih hebat gitu kan, lalu dia menasehati orang tua, nggak boleh. Tetap yang tua itu dihormati, yang sesama usianya dihargai, yang lebih muda itu disayangi. Itu tetap prinsip itu. Kemudian perbaiki diri. Betul. Balik lagi ya, perbaiki diri sendiri, karena Tuhan kasih ujian pasti biar kita naik kelas. Nah, seperti itu. Iya, betul. Ya. Kemudian hati-hati dengan hati. Pikir itu pelita hati. Ya, pikiran itu pelita hati, biar terang kan. Nah, tidak dipikir binasa diri. Tidak dipikir itu bahaya dirinya. Terlalu dipikir binasa diri. Terlalu dipikir apa-apa dipikirkan itu bisa binasa diri. Nah, jadi memang kalau segala sesuatu dipikirkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Betul. Karena yang berlebihan itu tidak baik gitu ya Bunda. Seperti itu. Oke, nah mungkin itu teman-teman. Jadi memang semuanya balik lagi gitu ya ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi gitu ya keadaan di lingkungan kita seperti itu. Dan mudah-mudahan Bunda dengan perbincangan kita yang sangat menarik dan juga sangat seru pada pagi hari ini dapat menambah wawasan dan juga bisa menjadi motivasi lah gitu ya untuk kawan-kawan menjadi lebih baik lagi gitu ya, menjadi orang yang selalu berpegang teguh gitu ya pada aturan-aturan dan juga ajaran-ajaran. Cukup itu. Betul. Karena kesannya simpel tapi berat loh. Ya. Karena kadang melawan hawa nafsu sendiri aja itu berat banget gitu ya, rasa malas, rasa bosan gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman IKN TV pembahasan kita tentang komunikasi interpersonal keluarga menuju masyarakat yang harmonis. Mudah-mudahan masyarakat di lingkungan daerah kita gitu ya, sekitar kita dapat menjadi apa yang kita inginkan gitu ya, tidak lagi terjadi
perpecahan gitu ya, tidak lagi terjadi Kecemasan, ketakutan. betul, ketakutan, karena hal-hal seperti itu akan membuat kita menjadi susah sebenarnya gitu ya untuk bergerak seperti sekarang gitu ya. Dengan kasus yang ada, kita jadi terbatas gitu, apa-apa kita jadi pikiran kita udah takutnya kesini gitu. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nindiani dan juga Bundari yang hanya tertakwa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.